Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Dini Damayanti akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk latar belakang masalah sendiri, yaitu persaingan usaha di Indonesia saat ini telah banyak mengalami kemajuan. Semakin bertambahnya jumlah perusahaan baru, maka persaingan yang ada itu akan semakin ketat pula. Hal ini itu mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai inovasi dan strategi bisnis agar dapat tetap bertahan dan menjadi perusahaan yang terbaik. Salah satunya itu adalah perusahaan manufaktur yang sudah banyak dan berkembang cukup besar di negara ini. Nah, kemudian memaksimumkan nilai perusahaan itu merupakan tujuan dari setiap perusahaan, terutama perusahaan yang berorientasi pada laba. Nilai saham itu akan meningkat apabila nilai perusahaan meningkat pula. Hal ini ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada para pemegang saham. Nah, kemudian nilai perusahaan itu diyakini tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan saat ini, tetapi juga menggambarkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, price to book value atau PBV itu adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. PBV itu menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Nah, kemudian karena menurut SWOT pada tahun 2001 dalam DONI 2012 itu semakin besar nilai PBV, semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang ditanamkan investor. Jadi semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, semakin baik nilai perusahaan. Dan semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi return yang diperoleh para pemegang saham. Nah, keputusan yang diambil manajer keuangan itu bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Saat ini kinerja keuangan mengalami fluktuasi disebabkan karena kondisi keuangan yang tidak stabil. Sehingga dalam memiliki kinerja keuangan yang baik, itu sebuah perusahaan akan menjadi pertimbangan utama bagi seorang investor. Dan nilai perusahaan itu merupakan hasil dari kondisi perusahaan tersebut dalam satu periode. Semakin baik kinerja perusahaan, maka semakin mudah untuk menarik investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Nah, nilai suatu perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan tersebut. Nah, profitabilitas itu tercermin pada harga saham dan ditunjukkan dalam kinerja keuangan yang menunjukkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, nilai suatu perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan tersebut, di mana profitabilitas itu tercermin pada harga saham yang ditunjukkan dalam kinerja keuangan pada bagaimana perusahaan menggunakan aset yang dimilikinya guna memperoleh laba yang maksimal. Nah, tingkat return yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Apabila kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba itu meningkat, maka harga saham akan meningkat pula. Nah, penelitian itu telah banyak dilakukan para peneliti sebelumnya dan memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda. Untuk yang pertama itu Swandi NG, Francis Daremaus pada tahun 2016 itu dengan hasil bahwa kemampuan manajerial itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua ada Sally Anggraini Haryono, kemudian Viviani dan Eliza Fatima pada tahun 2017 memberikan hasil bahwa struktur modal itu dapat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dikarenakan adanya manfaat pajak. Tetapi setelah mencapai titik optimal tertentu dapat berpengaruh negatif yang dikarenakan peningkatan penggunaan utang. Kemudian yang ketiga itu ada Novi Mubiarto dan Hoiriani pada tahun 2019 mengemukakan bahwa kebijakan pendanaan dan kebijakan
dividen signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, kebijakan investasi yang diproyeksikan oleh PR tidak mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan latar belakang masalah yang sedemikian rupa di atas, maka saya ingin melakukan penelitian guna mengetahui hasil yang sebenarnya terjadi dengan data yang relevan. Nah, kemudian berikutnya untuk identifikasi masalah. Jadi penelitian itu telah banyak dilakukan terhadap variabel-variabel yang memengaruhi nilai perusahaan. Di antaranya, beberapa penelitian telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda. Terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten terjadi dari beberapa hasil penelitian terdahulu pada variabel debt equity ratio, return on asset, dan price to book value. Nah, dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka saya ingin melakukan penelitian guna mengetahui hasil yang sebenarnya. Kemudian untuk rumusan masalah dan pernyataan penelitian, jadi dalam research gap dan phenomenal gap yang diuraikan tadi di atas, itu terdapat hasil yang bertentangan mengenai pengaruh DER, ROA, dan BBV terhadap nilai perusahaan dan pengaruhnya terhadap return saham. Dan dari rumusan penelitian tersebut, maka saya membuat beberapa pertanyaan penelitian. Untuk yang pertama, itu bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kemampuan manajerial terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, itu bagaimana pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan pernyataan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal pada kinerja perusahaan manufaktur periode 2016 sampai dengan periode 2018. Yang kedua, pengaruh kemampuan manajerial terhadap nilai perusahaan manufaktur periode 2016 sampai 2018. Dan yang ketiga, pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan manufaktur periode 2016 sampai 2018. Nah, untuk manfaat dari hasil penelitian, secara teoritis, hasil penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh struktur modal, kemampuan manajerial, dan return on asset terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Nah, untuk manfaat secara praktis itu bagi peneliti, itu hasil penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh struktur modal, kebijakan manajerial, dan ROA terhadap nilai perusahaan. Kemudian bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon investor sebagai pihak yang menyediakan dana dalam menentukan investasi di pasar modal. Kemudian bagi emiten, hasil penelitian ini itu diharapkan mampu menjadi bahan manajemen keuangan untuk mengambil kebijakan manajemen khususnya yang berkaitan langsung dengan manajemen keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya, untuk landasan teori, yang pertama ada signaling teori. Itu merupakan penjelasan dari asimetri informasi. Jadi terjadinya asimetri informasi itu lebih banyak disebabkan karena pihak manajemen itu mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek perusahaan. Nah, salah satu jenis informasi yang dikeluarkan perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi para investor, itu adalah laporan tahunan.
Nah, informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan itu berupa informasi akuntansi, yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, dan informasi non-akuntansi, yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan yang maksud saya informasi non-akuntansi, yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, semua investor itu memerlukan informasi untuk mengetahui risiko relatif setiap perusahaan, sehingga mereka itu dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan. Jadi jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor, maka perusahaan itu harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan. Nah, rasio-rasio laporan keuangan seperti current ratio, debt to equity ratio, ada ROA, maupun rasio-rasio yang lain itu akan sangat bermanfaat bagi investor maupun calon investor sebagai salah satu dasar analisis dalam berinvestasi. Kemudian ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yaitu model penetapan harga aset modal yang merupakan sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset beresiko. Nah, pada tahun 1952, Harry Markowitz meletakkan fondasi manajemen portofolio modern. Kemudian pada tahun 1964 sampai 1966, CAPM yang dipelopori oleh Sarbel, Littner, dan Mosin itu mengasumsikan bahwa individu melakukan investasi berdasarkan teori portofolio, yaitu setiap individu akan memaksimumkan tingkat keuntungan pada sesuatu tahap resiko. Kemudian yang ketiga itu ada nilai perusahaan. Jadi tujuan utama suatu perusahaan menurut teori of the firm adalah meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Jadi nilai perusahaan itu sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Nah, dalam melakukan penilaian terhadap nilai saham perusahaan terdapat 3 jenis penilaian penting. Penilaian tersebut adalah penilaian atas nilai buku atau book value, nilai pasar atau market value, dan nilai intrinsik atau intrinsic value. Nah, price to book value itu merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Kemudian ada debt to equity ratio, yaitu merupakan rasio yang membandingkan total utang dengan ekuitas. Nah, rasio ini itu mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. Kemudian ada return on asset atau ROA, yaitu merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Nah, tingkat ROA itu bergantung pada pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan. Nah, semakin tinggi ROA itu semakin efisien operasional perusahaan dan sebaliknya. Nah, rendahnya ROA itu dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan yang menganggur. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk data dan sumber data, itu data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data tentang perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018 yang diperoleh dari annual report. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dari perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan periode 2018. Nah, untuk teknik analisis datanya, jadi pada hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 itu diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.